Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai sistem endokrin. Hal-hal yang akan dibahas pada video kali ini diantaranya yaitu pengertian endokrin, klasifikasi hormon, struktur sistem endokrin, fungsi sistem endokrin pada vertebrata dan juga invertebrata. Yang pertama yaitu pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin ini disebut juga sistem kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Sekret dari kelenjar endokrin ini dinamakan hormon. Nah, hormon berperan penting untuk mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh hewan, antara lain aktivitas pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, pencernaan, dan integrasi, serta koordinasi tubuh. Selanjutnya ada klasifikasi hormon. Hormon yang pertama yaitu ada hormon perkembangan atau growth hormone, yang merupakan hormon pemegang peranan penting di dalam perkembangan dan pertumbuhan. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar gonad. Yang kedua ada hormon metabolisme yang mengatur proses homeostasis glukosa dalam tubuh. Kemudian selanjutnya ada hormon tropik yang dihasilkan oleh struktur khusus dalam pengaturan fungsi endokrin, yakni kelenjar hipofise sebagai hormon perangsang pertumbuhan folikel atau FSH. Kemudian selanjutnya ada hormon pengatur metabolisme air dan mineral, dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang berfungsi untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor. Selanjutnya yaitu ada struktur sistem endokrin. Struktur sistem endokrin ini diantaranya yaitu ada kelenjar eksokrin yang melepaskan sekresinya ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit atau organ internal seperti lapisan traktus intestinal. Yang kedua ada kelenjar endokrin yang termasuk hepar, pankreas, payudara, dan kelenjar lacrimalis untuk air mata. Sebaliknya, kelenjar nedokrin melepaskan sekresinya langsung ke dalam darah. Selanjutnya yaitu fungsi sistem endokrin. Di antaranya yang pertama yaitu membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Kemudian menstimulasi urutan perkembangan, mengkoordinasi sistem reproduktif, memelihara lingkungan internal dan optimal. Selanjutnya yaitu sistem endokrin pada hewan invertebrata. Hewan invertebrata mengandalkan sistem kontrol neurondokrin dalam regulasi fisiologi tubuhnya. Kelompok invertebrata yang lebih tinggi seperti moluska memiliki sistem sirkulasi yang lebih berkembang dibandingkan dengan hewan invertebrata yang lebih rendah seperti pada cacing pipih. Oleh karena itu, mereka memiliki lebih banyak mekanisme untuk mendistribusikan hormon-hormon yang diperlukannya. Contoh sistem endokrin pada invertebrata yang pertama yaitu pada Coelenterata. Pada Coelenterata, seluruh sistem syarafnya akan bekerja sebagai neurosekresi. Misalnya, pada hewan ubur-ubur, syaraf cincin sirkum oral dengan serabut radialnya mempunyai sel-sel neurosekresi. Neurohormon pada ubur-ubur belum diketahui strukturnya, akan tetapi mempunyai fungsi penting, misalnya pada proses melepaskan gamet. Contoh selanjutnya yaitu pada hidra. Coelenterata seperti hidra memiliki sel-sel dengan substansi sekret yang dilibatkan dalam reproduksi, pertumbuhan, dan regenerasi. Bagian kepala hidra akan memindahkan sebuah molekul peptida yang telah disekresi oleh tubuh yang sedang beristirahat. Substansi ini disebut juga dengan aktivator kepala. Efeknya menyebabkan sisa dari bagian tubuh untuk regenerasi mulut dan tentakel yang membuat bagian kepala. Contoh hewan invertebrata selanjutnya yaitu Platyhelminthes. Sel-sel neurosekresi pada Platyhelminthes atau cacing pipih terdapat pada ganglion otak. Fungsinya belum diketahui, akan tetapi diduga belum mempunyai peranan dalam proses regenerasi. Substansi yang ditemukan pada cacing pipih kesamaan dengan Coelenterata dan terlibat dalam proses regenerasi. Hal ini juga memperlihatkan bahwa hormon-hormon yang terlibat dalam regulasi osmotik dan ionik seperti pada proses reproduksi. Contoh yang ketiga yaitu nematoda. Peranan kontrol neuroendokrin pada nematoda terdapat pada kelompok nematoda yang bersifat parasit.
Nematoda memiliki sistem neuroendokrin yang diasosiasikan dengan sistem saraf atau nervous pada ganglia di bagian kepala dan beberapa tali saraf di sepanjang tubuhnya. Contoh yang keempat yaitu pada Annelida. Sel-sel neurosekresi pada Annelida terdapat pada ganglion supraesophagus, ganglion subesofagus, dan ganglion ventral. Neurohormon pada cacing tanah banyak diselidiki dan peran neurohormon pada Annelida ialah dalam fungsi tumbuh dan regenerasi, transformasi somatik yang berkenaan dengan reproduksi, pemotongan ganda dan perkembangan seksual, menentukan ciri-ciri kelamin atau ciri-ciri sekunder, serta untuk penyembuhan luka. Annelida seperti Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinae memperlihatkan tingkat kemajuan pada proses pembentukan kepala. Otak telah memperlihatkan sejumlah besar neuron neurosekretoris dan contohnya yaitu pada tahapan metamorfosis cacing Polychaeta dewasa. Diketahui seperti epitaki dengan beberapa segmen-segmen tubuh yang ditransformasikan bersama untuk menjadi organisme yang hidup bebas. Juga seperti terlihat pada beberapa Annelida. Proses ini dapat dikenal dengan proses stolonisasi. Selanjutnya yaitu moluska. Sel neurosekresi pada moluska terdapat pada ganglion otaknya. Pada moluska terdapat pula kelenjar endokrin yang terdapat juga pada vertebrata. Kelenjar tersebut misalnya pada kelenjar optik yang terdapat pada oktopus. Pada jenis ini, jika tentakel dibuang, hasilnya pembentukan telur pada ovotestis akan dipercepat. Dan jika ekstra tentakel disuntikkan akan merangsang produksi sperma, dan ekstra ganglion akan merangsang produksi telur. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa baik otak maupun tentakelnya berisi sel-sel neurosekresi yang menghasilkan hormon atau neurohormon. Neurohormon dari tentakel tersebut akan merangsang produksi sperma, sedangkan dari otak akan merangsang perkembangan telur. Pada oktopus, proses kedewasaan juga diatur oleh sel-sel neurosekresi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ovarium dan testis. Oleh karena itu, hubungan ganglion otak, kelenjar optik, gonad pada oktopus sama seperti hubungan hipotalamus, hipofisio gonad pada vertebrata. Contoh yang keenam yaitu pada krustasea atau udang-udangan. Mekanisme neurosekresi pada udang-udangan atau krustasea sangat kompleks dan sangat erat hubungannya dengan sistem saraf dan ganglionnya. Beberapa hormon yang penting yaitu yang pertama hormon pigmen retina, kromatotrofin, hormon hiperglikemik, hormon inhibitor ovarium, dan hormon inhibitor pengelupasan atau molting. Krustasea memiliki sistem kontrol neuroendokrin yang utama. Sel-sel neuroendokrin dari krustasea terdapat pada 3 bagian yang utama. Yang pertama yaitu pada kompleks kelenjar sinus atau disebut juga dengan kompleks organ X kelenjar sinus. Organ ini menerima akson-akson neuroendokrin dari ganglia kepala dan lobus optik dan berada di bagian pangkal mata atau eye stalk. Yang kedua yaitu organ postkomisural. Organ ini menerima akson-akson dari otak yang akan berakhir di bagian pangkal esofagus. Dan yang ketiga yaitu organ perikardial. Organ ini menerima akson dari ganglia torak dan terdapat pada area dekat proksimal jantung. Contoh sistem endokrin pada hewan invertebrata yang terakhir yaitu pada insekta. Beberapa hormon yang dimiliki oleh insekta atau serangga yang pertama yaitu hormon juvenil. Hormon ini berfungsi untuk menginduksi perkembangan larva yang lebih besar dari segi ukuran dan efeknya akan signifikan terhadap hormon ecdison. Dan hormon yang kedua yaitu hormon protorakiotropik atau PTTH. Hormon ini dibutuhkan selama pembentukan pupa dan molting yang dihasilkan oleh 2 pasang massa sel di bagian otak larva. Fungsi spesifik dari hormon ini adalah untuk memacu kelenjar protorak dan menghasilkan hormon-hormon lainnya. Yang ketiga yaitu hormon ecdison. Hormon ecdison ini dihasilkan pada kelenjar protoraks di toraks dan kerjanya adalah mempengaruhi proses ekdisis atau molting dari larva hingga dewasa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin pada vertebrata. Vertebrata memiliki organ endokrin yang lengkap. Stabilitas sistem ini dipengaruhi oleh organ periferal,
endokrin di bawah kontrol pituitari anterior. Tipe sistem endokrin pada vertebrata terdiri dari kelenjar utama yaitu hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar periferal endokrin. Yang pertama, hipotalamus memiliki karakteristik yaitu merupakan organ endokrin pusat yang dimiliki hewan vertebrata. Hipotalamus merupakan bagian otak yang berada di bawah talamus dan berperan dalam mempertemukan sistem saraf dan endokrin. Hipotalamus berperan dalam mengendalikan kelenjar pituitari, sementara pituitari berperan dalam mengendalikan kelenjar endokrin lainnya. Oleh karena itu, hipotalamus disebut kelenjar induk atau master of gland. Sel-sel neurosekretory atau hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus akan dibawa ke pituitari. Ada dua jenis hormon yang dilepaskan ke lobus pituitari anterior, yaitu hormon adenohypophysis dan lobus depan, dan hormon yang dilepaskan ke lobus pituitari posterior yaitu neurohypophysis. Lalu selanjutnya yaitu kelenjar pituitari atau hipofisa. Nah, karakteristik dari kelenjar ini yaitu terletak dalam rongga tulang pada dasar otak di bawah hipotalamus. Secara embriologi, hipofisa sebagian berasal dari jaringan saraf yaitu dari epigenesi, dasar diencephalon, dan sebagian lain berasal dari tonjolan atap mulut. Kelenjar pituitari terbagi menjadi 3 lobus yaitu lobus anterior, posterior, dan intermediate. Lobus anterior, pada daerah ini terdapat 2 jenis sel yaitu sel kromofоб dan sel kromofil. Sel kromofób tidak mempunyai afinitas terhadap zat warna biasa, sementara sel kromofil mempunyai afinitas yang besar terhadap zat warna. Ada 6 hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior ini. Setelah lobus anterior yaitu lobus intermediate. Lobus intermediate ini menghasilkan hormon melanocyte stimulating hormone atau MSH, bekerja memicu sintesa dan penyebaran melanin pada sel-sel dan penggelapan warna kulit, pigmen ya. Lalu selanjutnya yaitu lobus posterior atau neurohypofisa. Neurohypofisa sebetulnya bukan merupakan kelenjar endokrin murni karena daerah ini terutama dibangun oleh akson-akson dari hipotalamus dan sel pituitari. Pada hipofisis posterior ini dihasilkan 2 hormon yaitu hormon antidiuretik dan oksitoksin. Lalu selanjutnya yaitu kelenjar periferal endokrin. Kelenjar periferal endokrin ini terdiri dari yang pertama kelenjar tiroid, terletak di bawah laring. Kelenjar ini terdiri atas 2 lobus, lobus kiri dan lobus kanan yang dihubungkan oleh isthmus. Lalu kelenjar ini dibangun oleh lobus-lobus yang disebut dengan folikel, dibangun oleh epitel kubus berlapis tunggal. Ukuran folikel tidak beraturan di antara sel epitel folikel atau di antara folikel ditemukan selain yang disebut sel-sel parafolikel. Sel yang membangun folikel menyekresikan dan menimbun hasilnya di dalam lumen folikel sebagai substansi mirip gelatin disebut koloid. Koloid terdiri dari trioglobulin, suatu senyawa protein yang terordinasi. Hormon yang dihasilkan tiroid tersimpan dalam koloid dalam bentuk terikat pada triglobulin. Lalu kelenjar paratiroid. Paratiroid merupakan kelenjar yang terletak sangat dekat dengan tiroid. Kelenjar ini berbentuk oval. Pada manusia terdapat 2 pasang. 1 pasang terdapat di permukaan belakang kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid bekerja memproduksi hormon paratiroid, hormon yang berfungsi mengatur kalsium darah dan kadar fosfat. Lalu selanjutnya yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini merupakan sepasang organ yang terletak dekat kutub anterior ginjal. Adrenal terdiri dari 2 daerah yaitu korteks dan daerah perifer dan medula, merupakan lapisan tengah yang berwarna coklat kemerah-merahan. Lalu selanjutnya yaitu kelenjar pankreas atau kelenjar periferal endokrin. Yang pertama yaitu kelenjar pankreas. Pankreas tidak hanya bekerja sebagai kelenjar endokrin, juga sebagai kelenjar endokrin pulau Langerhans
yang terdiri dari kumpulan sel yang berperan menghasilkan hormon yang penting dalam metabolisme karbohidrat, yaitu yang pertama insulin merangsang pemakaian gula oleh sel hati, otot, dan sel lemak yang menyebabkan turunnya kadar gula. Yang kedua, glukagon mempunyai fungsi yang berlawanan dengan insulin. Selain itu juga mempunyai kelenjar gonad. Gonad betina. Gonad betina disebut ovari, terdiri dari berpasang kelenjar buntu terletak dalam rongga panggul pelipis di dalam ovari. Ini terdapat bakal telur ovum pada berbagai tahap perkembangan dan sel soma yang berperan menyokong perkembangan bakal telur dan mengatur fungsi sistem reproduksi. Lalu selanjutnya yaitu kelenjar gonad jantan. Testis terdapat sepasang tertanam dalam kantung skrotum. Di dalam gonad ditemukan dua macam sel seperti halnya pada ovarium, yaitu sel yang akan berkembang jadi sperma dan sel yang penyokong. Sel soma ditemukan dua macam, yaitu sel Leydig tempat sintesa hormon testosteron dan sel Sertoli bukan merupakan tempat sintesa hormon, namun hormon yang sampai kini akan diubah menjadi dihidrotestosteron dan estradiol yang akhirnya akan masuk dalam peredaran darah. Terima kasih.